Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Dika, seorang buruh pabrik yang sering diremehkan oleh banyak orang, termasuk oleh calon mertuanya sendiri, hanya karena status pekerjaannya yang sederhana. Namun, melalui kerja keras dan ketekunannya, Dika berhasil meraih kesuksesan yang tak terbayangkan sebelumnya. Bisnis kuliner yang ia bangun dari nol kini berkembang pesat, dan ia harus menghadapi banyak tantangan yang menguji keyakinannya. Lalu, bagaimana Dika bisa mengubah nasibnya? Bagaimana ia membungkam mereka yang merendahkannya? Ikuti cerita ini hingga akhir untuk mengetahui perjalanan penuh liku yang membentuknya menjadi seorang yang tak hanya sukses secara materi, tetapi juga dihormati. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Dika adalah seorang pemuda dengan kehidupan yang keras. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali untuk memulai rutinitasnya di pabrik. Sudah bertahun-tahun ia melakukan pekerjaan yang itu-itu saja. Di balik baju kerja yang penuh keringat, Dika adalah seseorang yang memiliki impian besar meskipun hidupnya serba terbatas. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan keterbatasan, dan itu tidak membuatnya menyerah. Dalam hati, ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan jalan keluar dari kehidupan yang serba sulit ini. Namun, meskipun ia sudah sangat terbiasa dengan rutinitas yang melelahkan, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa berbeda. Mimpi-mimpinya selalu lebih besar daripada yang bisa ia capai dengan kerja keras semata. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang akan terjadi padaku selamanya? Apakah hidupku hanya akan berputar di sekitar mesin dan tumpukan pekerjaan? Saat itulah Dika bertemu dengan Raya. Raya adalah wanita muda yang penuh semangat dan cerdas. Ia bekerja di sebuah kantor pemerintahan, dan latar belakang keluarganya sangat berbeda dengan Dika. Raya berasal dari keluarga yang mapan, dengan orang tua yang memiliki pekerjaan bergengsi. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi di kantor pemerintah, sedangkan ibunya adalah wanita yang sangat dihormati di masyarakat. Raya tumbuh dengan pendidikan yang sangat baik dan memiliki segalanya yang bisa dimiliki oleh seseorang dari kalangan atas. Namun, meskipun ia terlahir dalam kehidupan yang serba ada, Raya tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Ia selalu menjunjung tinggi nilai kesederhanaan dan kerendahan hati. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tidak sengaja. Dika sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian bekerja di pabrik, saat ia melihat seorang wanita duduk di taman kecil di pinggir jalan. Dari kejauhan, Dika melihat bagaimana wanita itu begitu tenang dan damai, duduk di bangku taman sembari membaca sebuah buku. Meskipun ada banyak orang di sekitar, wanita itu tampak seolah-olah berada di dunia lain, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Dika merasa tertarik, meski tidak tahu kenapa. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya ingin mendekat. Raya, yang sedang tenggelam dalam bukunya, tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikannya. Ia baru tersadar ketika Dika, yang kebetulan melintas, dengan sedikit ragu menghampirinya. Mereka bertemu pandang sejenak, dan Dika merasa seolah dunia berhenti sejenak. Mata Raya yang jernih menatapnya, dan senyum kecil wanita itu muncul begitu alami, seolah ia tidak merasa aneh ada orang yang mengamatinya. "Maaf, aku tidak ingin mengganggu, tapi aku sering melihatmu duduk di sini," kata Dika dengan suara agak canggung. Raya tersenyum dan menutup bukunya. "Tidak masalah, aku hanya sedang menikmati waktu senggang." "Apa kabar?" jawab Raya, suaranya lembut namun penuh kehangatan. Dika merasa terkejut dengan respons Raya yang ramah. Biasanya, orang-orang yang ia temui di luar pabrik tidak begitu memperhatikan orang sepertinya, seorang buruh yang tak punya apa-apa. Tapi Raya berbeda. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, Raya tidak menilai Dika dari penampilannya atau status sosialnya. Dalam benaknya, Dika hanyalah seorang pria yang sedang berbicara dengannya, tanpa membawa label atau status. Percakapan itu berjalan dengan lancar. Dika yang awalnya merasa canggung mulai merasa nyaman. Mereka berbicara tentang banyak hal. Raya bercerita tentang pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil, tentang mimpinya, tentang apa yang ia lakukan di waktu senggangnya. Dika, meski hidupnya penuh kesederhanaan,
memiliki banyak cerita tentang bagaimana ia tumbuh dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia bercerita tentang keluarganya, tentang bagaimana ia membantu ibunya yang sudah tua, dan tentang betapa kerasnya ia bekerja untuk menafkahi keluarga kecilnya. Raya mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah semua yang Dika katakan sangat berarti baginya. Sesekali ia tersenyum, dan Dika bisa merasakan bahwa meskipun ia hanya seorang buruh pabrik, ada sesuatu dalam dirinya yang dihargai oleh Raya. Bukan statusnya, bukan pekerjaannya, tetapi siapa dirinya sebenarnya. Setelah pertemuan itu, mereka mulai saling bertukar kabar. Dika merasa nyaman berbicara dengan Raya, merasa ada ikatan yang tak terucapkan. Raya juga mulai sering mengajak Dika berbicara tentang berbagai hal. Kadang mereka berbicara tentang hidup, tentang mimpi-mimpi mereka, dan kadang juga hanya berbicara tentang hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari. Perbedaan di antara mereka tidak terasa. Yang ada hanya dua jiwa yang saling mengisi, berbagi kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dika kembali ke rutinitasnya di pabrik setelah pertemuan yang menyenangkan dengan Raya. Meskipun lelah dan tertekan dengan pekerjaan yang menumpuk, hatinya terasa ringan. Setiap kali ia mengingat senyuman Raya, seolah dunia menjadi lebih cerah. Mereka terus berkomunikasi, dan setiap pesan, setiap percakapan menjadi alasan Dika untuk lebih semangat menjalani hari-hari penuh tantangan di pabrik. Namun, meski Dika merasa bahagia, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa semakin khawatir tentang perbedaan status sosial mereka. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Raya mungkin hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh rintangan. Dika merasa bahwa cinta mereka pasti akan diuji, dan ujian terbesar pasti akan datang dari keluarga Raya. Raya datang dari keluarga yang sangat berbeda. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah yang dihormati banyak orang, seorang pria dengan karir yang sukses dan latar belakang pendidikan yang luar biasa. Ibunya adalah wanita yang sangat tegas dan penuh standar tinggi. Di mata orang tuanya, memilih pasangan yang tepat bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang status sosial dan latar belakang pendidikan. Sejak kecil, Raya diajarkan untuk mencari pasangan yang setara dengannya. Seseorang yang bisa menjaga nama baik keluarga dan memiliki kedudukan yang layak di mata masyarakat. Raya tahu betul bagaimana pandangan orang tuanya tentang status sosial dan pekerjaan. Meskipun ia selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan orang-orang dari berbagai kalangan, ia juga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa keluarganya memiliki pandangan yang sangat ketat tentang siapa yang pantas untuknya. Raya sering merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia yang ia cintai, dunia yang penuh dengan kebebasan dan kesederhanaan, dan dunia yang dituntut oleh keluarganya, dunia yang penuh dengan aturan dan ekspektasi tinggi. Ketika Dika mengungkapkan perasaannya untuk pertama kali, Raya merasa tersentuh. Ia merasa Dika adalah sosok yang sederhana namun penuh tekad. Meski hidup Dika jauh dari kata sempurna, ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya merasa nyaman dan dihargai. Namun, meskipun ia mencintai Dika, Raya tahu bahwa hubungan mereka tidak akan diterima dengan mudah oleh keluarganya. Ia bahkan belum pernah mengenalkan Dika pada orang tuanya, dan hal itu membuatnya merasa cemas. Suatu hari, tanpa sepengetahuan Dika, Raya memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke tahap berikutnya dengan mengenalkan Dika kepada orang tuanya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar. Namun ia juga merasa bahwa jika ia benar-benar mencintai Dika, ia harus berani mengambil langkah ini. Dengan perasaan campur aduk, Raya mengundang Dika untuk makan malam bersama keluarganya. Dika merasa terkejut saat Raya mengajaknya. Di satu sisi, ia merasa terhormat, namun di sisi lain, ia juga merasa gugup. Ia tahu betul bahwa perbedaan status sosial mereka akan menjadi topik yang sulit untuk dihindari. Ia khawatir bagaimana orang tua Raya akan menilainya. Bagaimana jika mereka tidak menerima dirinya? Bagaimana jika mereka menolaknya hanya karena ia seorang buruh pabrik? Meskipun Raya meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, Dika tetap merasa was-was. Malam itu, Dika datang dengan pakaian yang terbaik yang ia miliki, sebuah kemeja biru tua yang sedikit kusut karena jarang dipakai. Ia merasa sedikit canggung, tapi ia berusaha tetap tenang. Begitu ia sampai di rumah Raya, ia disambut dengan sikap yang sangat formal. Orang tua Raya, seperti yang ia bayangkan, adalah pasangan yang terlihat sangat terhormat. Ayah Raya, seorang pria berkumis tebal dan berkacamata, tampak serius namun ramah. Ibunya, seorang wanita dengan pakaian yang anggun dan wajah yang tegas, menyapanya dengan senyum yang tampaknya tidak terlalu tulus.
Dika mencoba untuk tidak terlalu memikirkan perasaan canggungnya dan berusaha untuk berbicara dengan santai. Raya mengajaknya duduk di ruang makan yang luas, dan suasana terasa agak kaku. Makanan dihidangkan dengan sempurna. Namun Dika merasa tidak nyaman dengan tatapan tajam yang kadang melintas dari kedua orang tua Raya. Pembicaraan dimulai dengan obrolan ringan tentang pekerjaan Raya dan latar belakang keluarganya. Raya tampaknya berusaha menjaga percakapan tetap mengalir dengan santai. Namun Dika bisa merasakan adanya ketegangan di udara. Setiap kali orang tua Raya bertanya tentang pekerjaan Dika, ia merasa sedikit terpojok. Ia tahu bahwa pekerjaan sebagai buruh pabrik bukanlah pekerjaan yang dianggap tinggi oleh orang-orang seperti mereka. Ia menjelaskan secara singkat tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu ibunya yang sudah tua. Namun, yang membuat Dika semakin cemas adalah ketika ibunya Raya mulai melontarkan pertanyaan yang lebih dalam. Dika, apa kamu sudah berpikir untuk masa depan? Apakah pekerjaan seperti itu cukup untuk membangun hidup yang baik? Bagaimana kamu bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anak nanti? Pertanyaan itu membuat Dika terdiam sejenak. Ia merasa seperti ada yang menekan dada. Ia ingin menjawab bahwa ia bisa memberikan yang terbaik, bahwa ia memiliki impian besar untuk masa depan, namun apa yang bisa ia katakan? Ia hanyalah seorang buruh pabrik. Semua harapannya terasa begitu kecil dibandingkan dengan harapan orang tua Raya yang besar. Raya melihat kecanggungan di wajah Dika dan mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang ringan. Namun, ibunya tetap tidak berhenti mengajukan pertanyaan. Kami hanya ingin memastikan bahwa anak kami bisa bahagia. Kami khawatir jika kalian berdua hanya mengandalkan cinta, tanpa memikirkan aspek-aspek praktis lainnya dalam kehidupan. Itu adalah kalimat yang menyakitkan. Dika merasa seperti ada jarak yang tidak bisa ia lewati. Ia merasa direndahkan, seolah-olah cintanya dengan Raya tidak cukup untuk memenuhi ekspektasi orang tua Raya. Selama makan malam itu, Dika merasa semakin tidak diterima. Ia menyadari bahwa keluarga Raya tidak melihat dirinya sebagai pasangan yang layak untuk putri mereka. Setiap kali pertanyaan itu dilontarkan, Dika merasa semakin kecil. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang bagaimana pandangan dunia yang berbeda antara dirinya dan keluarga Raya. Meskipun ia mencintai Raya, ia juga mulai meragukan apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua perbedaan ini. Setelah makan malam selesai, Dika pulang dengan hati yang berat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, hubungan ini telah memasuki babak baru yang lebih rumit. Meskipun cinta masih ada, tantangan terbesar mereka baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan dengan orang tua Raya terasa semakin berat bagi Dika. Setiap kali ia memikirkan makan malam itu, hatinya kembali dipenuhi rasa cemas dan ragu. Ia tahu, meskipun Raya mencoba meyakinkannya bahwa orang tuanya tidak akan menghalangi hubungan mereka, ada ketegangan yang semakin terasa di antara mereka. Dika merasa bahwa ia harus melakukan lebih dari sekadar menjadi dirinya sendiri untuk mendapatkan persetujuan orang tua Raya. Hal ini membebani pikirannya, dan ia semakin menyadari betapa besar perbedaan antara dunia yang ia jalani dan dunia Raya. Bahkan Raya, yang biasanya ceria dan penuh semangat, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Meskipun ia selalu berusaha menjaga hubungan mereka tetap lancar, ia tidak bisa menghindari perasaan bahwa keluarganya mungkin tidak akan pernah menerima Dika. Setiap kali mereka berbicara, Raya merasa seperti ada dinding yang semakin tinggi antara mereka. Ia ingin berbicara tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka bisa membangun kehidupan bersama, namun takut bahwa Dika akan merasa tertekan oleh tuntutan yang datang dari keluarganya. Di sisi lain, Dika merasa semakin terasingkan. Meskipun Raya selalu mendukung dan menyemangatinya, Dika merasa bahwa ia tidak cukup baik untuk Raya. Ia merasa seperti sebuah bayangan di dunia yang penuh dengan kilauan, sementara Raya adalah bintang yang bersinar terang. Setiap kali ia bertemu dengan teman-teman Raya yang lebih mapan, ia merasa semakin kecil dan rendah diri. Tidak jarang ia berusaha untuk tidak menonjolkan dirinya, berbicara dengan suara yang lebih rendah, dan menghindari percakapan tentang pekerjaan atau ambisi. Ia tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak sebanding dengan Raya. Ia ingin diterima, tapi hatinya penuh dengan ketakutan. Takut bahwa ia akan selalu dianggap kurang. Hari demi hari, hubungan mereka mulai diuji oleh tuntutan yang datang dari luar. Dari satu sisi, ada keinginan untuk membuktikan diri,
untuk menunjukkan bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua perbedaan. Namun di sisi lain, Dika merasa semakin terjepit oleh ekspektasi yang diletakkan pada dirinya, terutama oleh keluarga Raya yang tampaknya tidak percaya bahwa cinta sederhana bisa cukup untuk menjaga hubungan mereka. Dika merasa bahwa ia harus lebih dari sekadar seorang buruh pabrik. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa mencapai sesuatu yang lebih, sesuatu yang layak untuk diberikan kepada Raya dan keluarganya. Suatu sore, ketika mereka bertemu di sebuah kafe, Dika merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara jujur dengan Raya. Mereka duduk di sudut yang lebih tenang, tempat yang biasa mereka kunjungi untuk berbicara panjang lebar. Dika menatap wajah Raya, yang terlihat lebih serius dari biasanya. Ia bisa merasakan ketegangan yang terbangun antara mereka. "Raya," kata Dika, suaranya bergetar meski ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Aku merasa seperti aku harus membuktikan diriku lebih dari sekadar apa yang aku lakukan di pabrik. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin bisa memberi lebih untukmu, untuk masa depan kita." Raya mengerutkan dahi, terkejut mendengar kata-kata Dika. Ia meraih tangan Dika, mencoba memberikan dukungan meskipun ada rasa cemas di dalam hatinya. "Dika, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Aku mencintaimu apa adanya. Tapi aku tahu ini tidak mudah. Aku juga merasakannya. Aku merasa terkekang oleh ekspektasi keluargaku." Dika menarik napas dalam-dalam. "Tapi kamu tahu, mereka tidak akan pernah bisa menerima kita begitu saja. Aku hanyalah seorang buruh pabrik. Apa yang bisa aku berikan padamu? Apa yang bisa aku berikan untuk keluargamu?" Raya terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Dika sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Raya, di sisi lain, merasa tersudut antara dua dunia. Ia ingin membangun hidup bersama Dika, tetapi ia juga tahu bahwa keluarganya pasti akan memandang Dika dengan pandangan yang berbeda. Orang tuanya hanya akan menerima pasangan yang dianggap layak dalam pandangan sosial dan ekonomi. Namun, bagi Raya, Dika adalah sosok yang lebih dari sekadar pekerja di pabrik. Ia melihat ketulusan dan kerja keras dalam diri Dika, dua kualitas yang sangat berharga baginya. "Aku tahu ini tidak mudah, Dika," kata Raya pelan. "Aku juga merasa tertekan. Setiap kali kita bersama, aku khawatir tentang apa yang keluarga pikirkan. Aku ingin mereka melihat kamu sebagai aku melihatmu, sebagai seseorang yang penuh dengan potensi. Tapi aku juga ingin kita menjalani hidup yang bebas, tanpa tekanan." Dika menundukkan kepala, merasa semakin lelah. "Aku tahu. Aku benar-benar ingin memberi yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin kamu merasa malu dengan aku. Aku tidak ingin keluargamu menganggap aku tidak cukup baik untukmu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memberi lebih dari sekadar menjadi seorang buruh." Raya menggenggam tangan Dika lebih erat. "Dika, kamu sudah memberikan yang terbaik untuk aku. Cinta yang tulus, kesetiaan, dan ketulusanmu sudah cukup. Aku tidak ingin kamu merasa seperti itu. Tapi aku tahu kita berdua harus berjuang lebih keras untuk bisa bersama. Kita harus mencari jalan keluar dari semua tekanan ini." Percakapan itu membawa Dika dan Raya pada pemahaman baru. Mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak hanya akan diuji oleh masalah-masalah dari luar, tetapi juga oleh keteguhan hati mereka untuk mempertahankan cinta mereka meskipun banyak halangan yang datang. Meskipun mereka saling mencintai, kenyataan tetap ada. Perbedaan status sosial mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dika merasa ada beban yang lebih ringan setelah berbicara dengan Raya. Meskipun masa depan mereka masih kabur, ia tahu satu hal. Cinta mereka harus lebih kuat dari segala bentuk tekanan. Mereka harus berjuang bersama untuk membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang status sosial atau materi, tetapi tentang seberapa besar hati mereka bersedia untuk melangkah bersama, apapun yang terjadi. Setelah percakapan itu, Dika merasa lebih termotivasi. Ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah saatnya untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Jika ia benar-benar ingin membuktikan dirinya, maka ia harus berani meraih lebih banyak, lebih dari apa yang ia capai di pabrik. Bisnis kuliner yang selama ini ia tekuni mungkin menjadi jalan keluar, namun itu membutuhkan waktu, tekad, dan keberanian yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun Dika merasa ada harapan baru, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah ujian bagi hubungan mereka, dan hanya dengan kesabaran dan kerja keras, mereka bisa melewati semua itu. Tantangan besar mereka baru saja dimulai.
dan perjalanan mereka masih panjang. Keputusan Dika untuk mengubah arah hidupnya bukanlah keputusan yang mudah. Ia tahu betul bahwa untuk bisa membuat perubahan besar, ia harus siap menghadapi segala rintangan yang ada. Namun, tekad dalam dirinya semakin kuat setelah ia berbicara dengan Raya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarga Raya bahwa ia bisa lebih dari sekadar seorang buruh pabrik. Ia ingin menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh status sosial, tetapi oleh seberapa besar usaha yang kita berikan untuk mewujudkannya. Dika mulai merencanakan langkah besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk memulai usaha kuliner yang sudah lama ia impikan. Sejak dulu, ia selalu merasa bahwa memasak adalah salah satu keahliannya. Meskipun hanya bekerja sebagai buruh pabrik, Dika sering menghabiskan waktu luangnya untuk mencoba resep baru di rumah. Hal ini membantunya mengembangkan keterampilan memasak yang cukup baik. Bahkan banyak teman-temannya yang sering memuji masakannya. Jadi, kenapa tidak mencoba mengubah hobi ini menjadi peluang usaha? Namun, untuk memulai usaha kuliner tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dika tahu bahwa ia harus mengumpulkan modal, merencanakan bisnis dengan matang, dan bersiap menghadapi persaingan yang ketat di dunia kuliner. Ia mulai belajar lebih banyak tentang manajemen bisnis dan strategi pemasaran. Dika membaca buku, mengikuti seminar online, dan berdiskusi dengan beberapa teman yang sudah berpengalaman di bidang kuliner. Semua itu ia lakukan untuk memastikan bahwa usaha yang ia jalankan nantinya tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Dika memutuskan untuk membuka sebuah warung makan sederhana yang menawarkan menu khas yang ia kuasai. Setelah mencari tempat yang strategis dan cukup ramai, Dika akhirnya menemukan sebuah tempat di kawasan yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Tempat tersebut cukup terjangkau untuk anggaran yang ia miliki, tetapi juga cukup strategis untuk menarik pelanggan. Ia menyewa ruang kecil yang dulunya digunakan untuk warung makan lain yang tutup karena kurangnya pelanggan. Meskipun sedikit khawatir, Dika merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk memulai. Langkah pertama yang ia ambil adalah memperkenalkan konsep warung makan yang lebih unik. Dika memutuskan untuk menjual makanan dengan menu utama minyemek, makanan khas yang ia buat sendiri dan memiliki cita rasa yang berbeda dari warung makan lain. Dika yakin, keunikan rasa yang ia tawarkan akan membuat pelanggan datang kembali. Namun, itu tidak cukup. Untuk menarik perhatian pelanggan, Dika juga membuat promosi besar-besaran di media sosial. Ia memanfaatkan platform seperti Instagram dan Facebook untuk mempromosikan warungnya, dengan foto-foto makanan yang menggugah selera dan testimoni dari teman-temannya yang sudah mencicipi masakan di sana. Tantangan pertama yang dihadapi Dika adalah modal. Ia mulai mengumpulkan uang dari tabungannya, yang meskipun tidak banyak, cukup untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Dika juga meminjam sedikit uang dari teman-temannya yang ia percayai. Namun, ada satu hal yang menjadi sumber ketegangan. Ia tahu bahwa jika bisnis ini gagal, ia akan kehilangan banyak. Tidak hanya uang yang ia tabung selama bertahun-tahun, tetapi juga harapan untuk membuktikan kepada Raya dan keluarganya bahwa ia bisa lebih dari sekadar seorang buruh. Hari-hari pertama di warung makan tersebut penuh dengan perjuangan. Dika bekerja dari pagi hingga malam, menyiapkan semua bahan, memasak, dan melayani pelanggan yang datang. Meskipun lelah, Dika merasa puas. Ia menikmati setiap langkah yang ia ambil. Bahkan jika itu berarti harus melewati malam tanpa tidur atau menghadapi keluhan dari beberapa pelanggan yang merasa waktu tunggu terlalu lama. Namun, Dika tidak menyerah. Ia terus belajar, mengevaluasi diri, dan mencoba meningkatkan kualitas pelayanan serta rasa masakannya. Sementara itu, hubungan Dika dan Raya tetap diuji. Dika merasa semakin sibuk dengan usahanya, tetapi ia juga tidak ingin hubungan mereka merenggang. Setiap kali mereka bertemu, Dika selalu mencoba berbagi perkembangan usahanya, meskipun ia sering merasa cemas. Raya, di sisi lain, semakin prihatin dengan keadaan Dika yang semakin banyak bekerja dan kurang waktu untuk diri sendiri. Ia tahu betul betapa besar perjuangan yang dihadapi Dika, tetapi ia juga khawatir tentang kesehatan Dika yang mulai menurun akibat terlalu banyak bekerja tanpa istirahat yang cukup. Suatu hari, saat Raya datang ke warung makan Dika untuk mencicipi minyemek buatannya, ia melihat Dika yang tengah sibuk di dapur, dengan wajah lelah dan badan yang lesu. Ia merasa hati Raya teriris. Namun ia mencoba untuk tidak menunjukkan perasaan itu. Setelah makan, Raya menggenggam tangan Dika dan berkata, "Aku tahu kamu bekerja keras untuk kita, Dika. Tapi kamu juga harus jaga kesehatanmu.
Jangan biarkan dirimu terlalu lelah. Dika tersenyum, meskipun ia merasa tubuhnya sangat lelah. Aku tahu, Raya. Tapi aku harus membuat ini berhasil. Aku ingin menunjukkan kepadamu, kepada keluargamu, bahwa aku bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bekerja di pabrik. Raya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku percaya padamu, Dika. Tapi ingat, kamu tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Yang terpenting, kamu bahagia dan sehat. Meski begitu, Dika tidak bisa menghindari rasa tertekan yang semakin membebaninya. Ia tahu, meskipun ia berusaha keras, ia masih harus menghadapi banyak tantangan. Pelanggan yang datang kadang tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Belum lagi, persaingan di dunia kuliner sangat ketat, dan beberapa warung makan lain mulai menawarkan menu yang hampir serupa dengan mie nyemek buatannya. Namun, Dika merasa bahwa ini adalah jalannya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kata-kata Raya yang selalu memberikan semangat. Dika merasa bahwa untuk bisa membangun masa depan yang lebih baik, ia harus terus berjuang, meskipun tantangan yang dihadapi semakin berat. Ia tahu, langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap hari akan membawanya menuju tujuan yang lebih besar. Satu hal yang Dika sadari, dalam perjalanan ini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bersama Raya. Keberhasilan usahanya bukan hanya tentang mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih dari apa yang orang lain lihat darinya. Dengan semangat yang membara, Dika melangkah ke depan, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Keberhasilan sebuah usaha tidak datang begitu saja. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, penolakan, dan kegagalan yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Begitu pula dengan Dika. Setelah melewati berbulan-bulan penuh tantangan, akhirnya ia mulai merasakan buah dari perjuangannya yang tiada henti. Warung makan yang dulunya hanya sebuah impian sederhana kini mulai dikenal oleh banyak orang, bahkan tidak hanya dari daerah sekitar. Reputasi mie nyemek buatannya mulai tersebar di kalangan pencinta kuliner. Setiap hari, lebih banyak pelanggan datang mengunjungi warungnya. Dika merasa sangat bersyukur, meskipun ia tahu bahwa ini baru permulaan. Kesuksesan ini juga tidak terlepas dari strategi pemasaran yang ia terapkan dengan giat. Dika memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan warungnya, dengan postingan-postingan yang memikat, baik berupa foto makanan yang menggugah selera maupun testimoni dari pelanggan setia yang puas dengan rasa masakan di warungnya. Setiap kali ada pelanggan baru yang datang, Dika berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Ia ingin setiap orang yang datang merasa puas, bukan hanya dengan makanan, tetapi juga dengan suasana yang nyaman dan ramah yang ia ciptakan di warung tersebut. Namun, meskipun mulai meraih kesuksesan, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Dika. Ia merasa bahwa perjuangannya belum sepenuhnya dihargai oleh keluarga Raya. Meskipun Raya selalu mendukungnya, Dika merasa bahwa keluarga Raya, terutama calon mertuanya, masih memandang rendah dirinya. Mereka masih belum sepenuhnya bisa menerima bahwa seorang buruh pabrik seperti Dika bisa berhasil membuka usaha yang berkembang pesat. Bahkan, beberapa kali Dika mendengar gosip dari teman-teman Raya tentang betapa mereka tidak yakin dengan keberhasilannya. Seringkali, mereka menganggap usaha Dika hanya akan bertahan sebentar, karena dianggap sebagai usaha yang hanya mencoba-coba. Dika tidak bisa menutupi perasaan kecewanya. Ia merasa seolah-olah setiap kali ia mencoba untuk menunjukkan kemampuannya, ada saja yang meremehkan atau meragukan usaha yang ia bangun dengan susah payah. Tetapi, di balik semua itu, Dika tetap berusaha untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa meskipun orang lain tidak menghargainya, ia masih memiliki tujuan besar yang harus dicapai, untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses, dan juga untuk membanggakan Raya. Satu malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, Dika mendapat telepon yang mengubah segalanya. Itu adalah panggilan dari seorang investor kuliner yang tertarik untuk berkolaborasi dengan Dika. Investor tersebut telah mendengar tentang kesuksesan warung makan Dika dari media sosial, dan berbagai review positif dari pelanggan. Mereka menginginkan Dika untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi dengan membuka beberapa cabang di daerah lain. Investor itu menawarkan modal yang cukup besar untuk mendukung ekspansi usahanya. Dika terkejut, namun ia merasa sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Dengan bantuan investor tersebut, Dika bisa membuka beberapa cabang warung makan di kota-kota besar sekitar.
Rencana ekspansi ini tentunya memerlukan persiapan matang, dan Dika bekerja keras untuk memastikan bahwa kualitas makanan dan pelayanan tetap terjaga di setiap cabang baru. Setiap hari, ia memantau jalannya usaha dengan cermat, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar dan tidak ada yang terlewatkan. Pada saat yang sama, Dika mulai merasakan bahwa hubungan dengan Raya semakin dekat. Raya semakin mendukungnya. Bahkan ketika kesibukan Dika semakin padat, Raya juga turut serta membantu mengelola cabang-cabang baru yang dibuka, terutama dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan. Dika merasa sangat bersyukur memiliki Raya di sisinya, seseorang yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga mendukungnya dengan sepenuh hati. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah bersama, dan Dika merasa yakin bahwa kesuksesan ini akan membawa mereka menuju hidup yang lebih baik. Namun, meskipun Dika merasa mulai mencapai puncak kesuksesannya, perasaan cemas dan ketegangan dengan calon mertuanya masih menggelayuti dirinya. Ia tahu, meskipun ia telah berhasil membangun sebuah bisnis yang berkembang pesat, ada satu hal yang masih belum ia dapatkan, penghargaan dari keluarga Raya. Ia ingin membuktikan bahwa seorang buruh pabrik seperti dirinya bukan hanya pantas untuk dicintai, tetapi juga bisa sukses dan membangun masa depan yang cerah. Pada suatu kesempatan, Raya mengundang keluarga besar untuk makan malam di salah satu cabang warung makan Dika yang baru dibuka. Dika merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan kepada mereka bahwa usahanya bukanlah hal yang sepele. Saat mereka duduk bersama di meja makan, Dika melihat betapa terkejutnya keluarga Raya dengan perubahan besar yang ia capai. Mereka mencicipi mie nyemek yang selama ini menjadi menu andalan Dika, dan meskipun mereka awalnya meragukan rasa masakan yang sederhana, mereka akhirnya mengakui kelezatannya. Beberapa anggota keluarga Raya mulai berbicara dengan Dika, memberikan selamat atas kesuksesan yang ia raih. Mereka bahkan mengakui bahwa mereka salah menilai Dika selama ini. Mereka menganggapnya lebih rendah karena latar belakang pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghalangi seseorang yang bekerja keras dan memiliki tekad kuat. Dika merasa bangga, meskipun ia tidak mengharapkan pujian. Ini adalah momen yang telah lama ia tunggu. Momen di mana ia bisa membuktikan kepada mereka bahwa ia bukan hanya sekadar buruh, tetapi seorang pejuang yang pantas untuk dihargai. Raya melihat semua ini dengan senyum di wajahnya. Ia merasa sangat bangga dengan Dika, dengan semua usaha dan perjuangan yang telah ia lakukan. Disinilah Dika menyadari, bahwa meskipun proses untuk mendapatkan penghargaan itu sulit, hasil akhirnya selalu sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Malam itu, Dika merasa seolah-olah beban yang selama ini ia rasakan mulai terangkat. Ia tahu bahwa ia telah mencapai puncak kesuksesannya. Tetapi yang lebih penting, ia telah membuktikan bahwa apapun latar belakang kita, selama kita berusaha dengan sepenuh hati, keberhasilan itu pasti akan datang. Dika, seorang buruh pabrik yang dulu diremehkan, kini berdiri di puncak kesuksesannya dengan sebuah bisnis yang berkembang pesat, bersama dengan orang yang ia cintai. Beberapa tahun setelah membuka cabang pertama warung makan, Dika sudah bisa merasakan bahwa dunia yang ia masuki telah berubah secara drastis. Meskipun perjalanan menuju sukses bukanlah hal yang mudah, setiap langkah yang ia ambil membawa dampak besar. Kini, warung makan Dika, yang dulu hanya sebuah tempat sederhana dengan beberapa meja kayu, telah berkembang menjadi jaringan bisnis kuliner yang memiliki banyak cabang di berbagai kota besar. Mie nyemek yang dulu hanya dikenal oleh masyarakat sekitar kini, telah menjadi menu andalan di banyak tempat. Kesuksesan Dika di dunia kuliner bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil dari dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang tanpa henti. Dika juga menyadari bahwa perjalanannya tidak hanya tentang memenangkan hati pelanggan atau memperluas bisnis. Lebih dari itu, ini adalah tentang membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya bahwa ia bisa mencapai sesuatu yang lebih besar, meski berasal dari latar belakang yang sering kali diremehkan. Ia tahu bahwa kesuksesan bukan hanya milik mereka yang memiliki modal besar atau latar belakang pendidikan tinggi, tetapi juga bagi mereka yang berani melangkah maju, meskipun penuh keraguan dan tantangan. Puncak keberhasilan yang Dika rasakan kini tak hanya soal bisnis yang sukses. Ia telah berhasil membuka banyak cabang di beberapa kota besar, dan kini namanya dikenal luas di industri kuliner. Namun, dalam hatinya, ada satu hal yang membuatnya merasa lebih bangga dari apapun. Ia telah membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar seorang buruh pabrik. Semua orang yang dulu meremehkannya kini bisa melihat pencapaiannya yang luar biasa. Hari itu, setelah pulang dari pertemuan dengan investor dan manajer cabang, Dika mendapat pesan yang membuatnya terkejut.
Pesan itu datang dari keluarga Raya. Mereka mengundang Dika untuk makan malam bersama di rumah, sebuah undangan yang sebelumnya tak pernah mereka lakukan. Dika tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting, saat di mana ia bisa benar-benar merasakan bagaimana perubahan telah terjadi dalam hubungan mereka. Malam itu, Dika datang dengan sedikit rasa cemas, meskipun ia sudah tahu bahwa semuanya telah berubah. Keluarga Raya yang dulu meremehkan dirinya kini tampaknya lebih terbuka dan bersikap lebih hormat. Ketika ia tiba di rumah, Raya menyambutnya dengan senyuman hangat dan pelukan, menunjukkan betapa bangganya ia terhadap segala pencapaian Dika. Namun, yang lebih mengharukan adalah tatapan dari orang tua Raya yang kini terlihat lebih lembut. Mereka memandang Dika dengan penuh penghargaan. Makan malam itu berlangsung dengan penuh kehangatan. Semua orang berbicara dengan terbuka, dan Dika merasa seolah-olah telah diterima dengan sepenuh hati. Pembicaraan beralih ke banyak hal, dari bisnis yang tengah berkembang pesat hingga rencana masa depan mereka. Pada suatu titik, ayah Raya yang dulu sering meragukan kemampuan Dika, akhirnya berbicara dengan penuh kekaguman. "Dika," kata ayah Raya dengan nada serius, namun penuh rasa hormat, "kami dulu salah menilai dirimu. Kami melihatmu hanya sebagai seorang buruh pabrik, bukan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah hidupnya. Kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita bekerja keras dan berusaha." Kata-kata itu sungguh menggugah hati Dika. Ia bisa merasakan bahwa penghargaan yang selama ini ia idamkan akhirnya datang. Ia tidak mengharapkan pujian, tetapi mendengar kata-kata itu dari seseorang yang dulu meremehkannya, membuatnya merasa seperti seluruh perjuangan yang ia jalani akhirnya membuahkan hasil. Dika hanya tersenyum dengan tulus, berkata, "Saya hanya melakukan apa yang saya cintai dan apa yang saya yakini. Jika ini adalah hasil dari kerja keras, saya sangat bersyukur." Raya yang duduk di samping Dika juga menambahkan, "Aku sangat bangga padamu, Dika. Kamu telah menunjukkan bahwa cinta dan kerja keras bisa membawa kita pada tujuan yang lebih besar." Dika merasakan betapa besar dukungan yang diberikan Raya, dan itu semakin menguatkan tekadnya untuk terus maju. Namun, meskipun ia merasakan kepuasan pribadi dan pengakuan yang telah ia peroleh, Dika tahu bahwa ia tidak boleh berhenti di sini. Ini baru permulaan. Dengan segala pencapaian yang telah diraihnya, Dika merasa bahwa tanggung jawabnya kini semakin besar. Ia tidak hanya harus menjaga bisnis kulinernya agar tetap berkembang, tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada mereka yang merasa bahwa latar belakang mereka adalah halangan untuk meraih impian. Dika melangkah menuju babak baru dalam hidupnya dengan tekad yang lebih kuat. Ia tidak hanya berfokus pada ekspansi bisnis atau keuntungan semata, tetapi juga pada bagaimana ia bisa membantu orang lain yang memiliki impian serupa untuk mewujudkannya. Ia mulai memberikan pelatihan dan mentoring kepada beberapa pengusaha muda yang ingin memasuki dunia kuliner, berbagi pengalamannya, dan memberikan mereka wawasan tentang bagaimana menjalankan bisnis dengan tekad yang kuat. Beberapa bulan setelah makan malam itu, Dika menerima penghargaan dari salah satu lembaga bisnis sebagai pengusaha muda terinspiratif. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisinya di dunia bisnis, tetapi bagi Dika, penghargaan terbesar bukanlah trofi atau sertifikat yang ia terima. Penghargaan terbesar baginya adalah rasa bangga dan kepuasan batin yang ia rasakan setelah melewati begitu banyak rintangan dan meraih impian yang dahulu terasa sangat jauh. Kini, Dika tidak hanya dianggap sebagai seorang pengusaha sukses. Ia adalah simbol dari keberanian untuk melawan stigma, untuk membuktikan bahwa siapapun, dengan tekad dan kerja keras, bisa meraih apa yang diinginkan. Ia telah membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan. Apa yang menentukan adalah bagaimana kita menanggapi tantangan dan bagaimana kita berusaha mengubah nasib kita sendiri. Pada akhirnya, Dika merasa puas. Bukan hanya karena bisnis yang berkembang pesat, tetapi karena ia telah berhasil membuktikan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan datang kepada mereka yang berani mengejar impian meskipun dunia tidak selalu mendukung. Dengan penuh syukur, Dika mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri, kepada Raya, dan kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Ia tahu, hidup ini adalah tentang bagaimana kita bertumbuh, belajar dari setiap pengalaman, dan tak pernah berhenti memperjuangkan apa yang kita impikan. Raya, yang kini menjadi bagian hidup Dika, juga tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Meskipun dulunya keluarganya meragukan Dika, kini mereka melihat betapa besar kontribusinya terhadap komunitas dan bahkan ekonomi lokal.
Keberhasilan Dika adalah hasil dari keberanian, ketekunan, dan semangat untuk tidak menyerah, tetapi juga karena adanya dukungan dari orang-orang yang ia cintai. Raya, yang sejak awal selalu percaya pada Dika, kini ikut membangun perusahaan bersama-sama. Mereka berdua telah menjadi pasangan yang tidak hanya saling mendukung, tetapi juga saling menguatkan dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Pada suatu malam, ketika Dika duduk di beranda rumahnya bersama Raya, mereka merenung tentang semua yang telah mereka lewati. Dengan secangkir kopi di tangan, Dika berkata, "Raya, aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan seperti ini. Dari seorang buruh pabrik yang sering direndahkan, kini aku bisa berdiri di tempat ini. Tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang-orang yang dulu meragukanku." Raya tersenyum, menggenggam tangan Dika erat. "Kamu sudah membuktikan bahwa segala hal mungkin terjadi, Dika. Kamu memberikan contoh nyata tentang apa yang bisa dicapai jika kita berani bermimpi dan berjuang. Aku bangga padamu." Dika menatap jauh ke depan, memandang bintang-bintang di langit malam. "Aku rasa, perjalanan ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang siapa kita menjadi setelah melalui semua itu. Tentang bagaimana kita tidak menyerah, bahkan ketika dunia berkata, tidak, kepada kita." Dika tahu, kesuksesan bukan hanya soal memiliki banyak uang atau memiliki bisnis besar. Bagi Dika, kesuksesan sejati adalah tentang bagaimana ia bisa membawa orang-orang yang dulu meragukannya untuk melihat bahwa setiap orang memiliki potensi besar, bahkan jika mereka mulai dari titik yang rendah. Ia tidak hanya ingin menjadi contoh bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup mampu untuk mengejar impian mereka. Kini, Dika juga memiliki lebih banyak waktu untuk keluarganya. Ia sadar bahwa waktu yang ia habiskan untuk membangun bisnis tidak boleh mengorbankan hubungan dengan orang-orang yang paling ia cintai. Dalam setiap pertemuan keluarga, Dika selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang baik, bukan hanya dari pencapaian materi. Keluarga Raya, yang dulu meragukan Dika, kini melihatnya dengan mata yang penuh rasa hormat. Mereka menyadari bahwa Dika bukan hanya seorang yang sukses, tetapi juga seorang pria yang memiliki hati besar, yang tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Mereka melihat bahwa pencapaian Dika bukanlah hasil dari keberuntungan, tetapi dari kerja keras dan keteguhan hati untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Pada akhirnya, Dika tidak hanya menjadi contoh dari seorang buruh pabrik yang sukses, tetapi juga simbol dari keberanian untuk bangkit, untuk melawan rintangan dan stigma yang ada. Kesuksesannya adalah bukti nyata bahwa apapun latar belakang kita memiliki kemampuan untuk meraih impian jika kita berani bermimpi besar, berusaha tanpa henti, dan tidak takut untuk menghadapi tantangan. Dika, yang dulunya seorang buruh pabrik, kini telah mencapai puncak keberhasilan, tetapi ia tidak berhenti di sini. Ia tahu bahwa setiap pencapaian baru adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang, dan ia siap untuk menghadapi semua tantangan yang akan datang. Sebab, bagi Dika, hidup ini adalah tentang terus maju, terus berkembang, dan terus memberi inspirasi kepada dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.